Hai guys, welcome back to my channel. Jadi dalam video kali ini, gue nggak bakal review skincare, tapi di sini gue bakal lebih ke kita ngobrol gitu. Kita ngobrol-ngobrol santuy dan apa ya, lebih ke curhat sih atau cerita sama kalian semua. Dan by the way, ini gue kondisinya bener-bener abis baru banget mandi. Jadi di sini konsepnya sih gue pengen cerita ke kalian, tapi sambil maskeran juga. Dan gua harap sih kalian yang nonton video ini itu tuh kayak bener-bener dalam kondisi free atau bener-bener gabut. Jadi kalau kalian agak sibuk, mending skip dulu deh. Kayaknya juga nggak terlalu penting banget gitu ya bagi kalian. Tapi kalau kalian yang bener-bener kayak, aduh, gua gabut banget nih dan nggak tahu mau ngapain lagi, ya kalian bisa simak video ini sampai habis. Dan di sini sih gue bakal lebih ke cerita kayak awal mula gue kenapa gue bisa skincarean. Mungkin kan kayak mikir kok bisa sih cowok skincarean, cowok mah nggak usah ribet-ribet deh atau nggak usah skincarean gitu. Gue tuh kayak gini juga nggak yang semata-mata random gitu ya, kayak gue pengen cakep terus gue skincarean gitu, enggak cuy. Jadi dibalik perskincarean gue ini tuh ada cerita gitu cuy. Jadi kalau bisa dibilang sih ada sisi gelapnya gitu ya di balik perskincarean ini. Dan ya, sebelum kita masuk ke videonya, buat kalian yang baru berkunjung ke channel ini, ayo diklik dulu subscribe buttonnya di bawah. So langsung aja kita ke videonya. By the way, di sini gua mau maskeran ini dari Mustika Ratu. Kayaknya ini udah sempet gue bikin videonya ya, bukan video khusus sih, tapi lebih tepatnya video cara glow up. Kalau kalian belum nonton, kalian bisa klik link yang muncul di sini. Nggak tahu pokoknya sebelah mana, pokoknya kalau ada link klik aja. Tapi nanti setelah lihat video ini, tuang dulu. Jadi gue udah kayak gini dan ya yo banget. Nah jadi kita mulai dari SMP dulu. Jadi sebenarnya untuk kondisi kulit gue sendiri pas SMP tuh nggak yang kayak gini. Maksudnya kan sekarang agak better gitu ya, nggak berjerawat dan kelihatannya cakep-cakep aja gitu. Pede banget gue. Tapi emang kondisi kulit gue sekarang tuh emang jauh lebih better gitu ya. Karena pas SMP tuh gue tuh ngerasain banget sih kayak mungkin apa yang kalian rasain sekarang. Kayak misal kayak jerawatan gitu, kayak jerawatnya banyak terus kalinya hilang nih, hilang satu tumbuhnya tuh banyak gitu cuy. Kayak hilang satu tumbuhnya 1000. Dan itu gue kayak tahu banget sih kayak perasaan kalian kayak gimana. Kayak bener-bener bingung juga sih itu. Cuman kondisi gue pas SMP tuh itu tuh gue basically gue tuh kayak bener-bener gak peduli sama yang namanya penampilan. Jadi kayak misal nih gue tahu nih muka gue berjerawat gitu, atau muka gue beruntusan, atau muka gue jelek gitu, itu tuh gue kayak lebih ke ngeluh aja gitu. Kayak kenapa sih muka gue jerawatan gitu, kenapa muka gue gini-gini gitu. Tapi di situ tuh gue nggak ada effort gitu buat bisa ngilangin atau buat apa ya, effort buat ngilangin gitu, enggak. Jadi lebih ke ya udahlah, ke pasrah aja sih. Karena menurut gua tuh jerawat tuh hal yang normal ya. Jadi gua nggak terlalu yang gimana-gimana gitu. Sampai akhirnya gua masuk di salah satu SMA negeri yang ada di Kabupaten Tangerang. Dan sebenarnya pas gua awal masuk itu tuh semuanya juga berjalan dengan normal gitu. Dan kondisi muka gua pada saat itu juga ya masih sama aja sih kayak gitu. Dan cuman udah agak mendingan sih pas SMA tuh, cuman masih sering kayak gitu kayak jerawatan, tapi nggak yang separah SMP. Cuman ini tuh gue kayak bener-bener baru notice, atau gue tuh kayak bener-bener baru sadar kalau di SMA tuh kayak penampilan tuh bener-bener penting gitu cuy. Nah jadi gue tuh punya temen di kelas ini tuh kayak ada 2 orang. Jadi yang satu orangnya ini bisa dibilang cakep, dan satu orang yang lagi ini tuh kayak apa ya, kayak kurang gitu. Intinya kayak kalau lu cakep lu tuh kayak enak gitu, kayak bener-bener semuanya tuh memihak pada lu gitu. Pokoknya kalau lu cakep tuh ya udah gitu, kayak lu mau gimana pun ya udah lu cakep gitu. Ngerti gak sih maksud gua? Mau lu bertingkah bagaimanapun kayak orang tuh kayak oh ya udah gitu. Sedangkan temen gua yang bisa dibilang kurang ini tuh dia kayak apa ya, dia tuh kayak kasihan banget. Kayak dia tuh kayak bener-bener effort banget gitu ya buat bisa diterima. Kayak dia ngelakuin ini ngelakuin itu, tapi orang-orang tuh nggak pada respect gitu sama dia. Kayak dia tuh padahal udah berusaha buat berbaur, buat bisa menyatu gitu sama yang lainnya, tapi orang-orang tuh kayak nggak pada respect. Dan di situ tuh gue baru sadar kayak kayaknya emang penampilan tuh kayak bener-bener penting banget dan ngaruh banget sih. Sampai akhirnya tibalah momen kampret.
Gue nggak tahu itu kelas 10 semester 2 atau kelas 11, gue lupa. Pokoknya antara itu, karena setelah itu kan langsung covid dan tiba-tiba gue lulus gitu ya. Kayaknya kelas 10 deh, kelas 10 semester 2. Itu tuh kondisinya kayaknya pas free class atau jam kos, gue juga lupa. Itu tuh gue lagi duduk sebelah-sebelahan sama teman gue. Untuk teman gue yang ini tuh yang duduk sebelah-sebelahan ini bukan dua orang yang tadi gue sebutin ya. Jadi kayak beda orang gitu. Kita temenan gitu, maksudnya kita kayak biasa aja gitu, nggak ada problem atau segala macem. Pokoknya kayak biasa-biasa aja, kayak normal-normal aja. Cuman yang gue heranin, dia tuh tipe orang yang lumayan agak bacot gitu. Bisa dibilang agak bacot gitu cuy, walaupun dia cowok gitu ya. Kayak misal nih ada orang yang gimana-gimana gitu, dia tuh pasti langsung kayak komen atau selalu ngeluarin gitu apa yang dia lihat gitu, dan ternyata itu tuh menimpa ke gua, dan itu tuh kayak bener-bener random banget. Jadi kayak dia duduk sebelah-sebelahan sama gua, di situ dia bilang kayak, dan sebenarnya gua tuh malu gitu temenan sama lu. Maksud arti malu di sini tuh bukan karena sikap atau karena gua yang gimana-gimana gitu. Jadi di sini tuh dia langsung kayak to the point ngejelasin gua tuh malu, dia sambil nyebutin kekurangan yang ada di fisik gua, lebih tepatnya di kulit gua gitu cuy, di kulit muka gue ini. Di situ gue kayak, sumpah itu gue kayak heran banget. Maksudnya tuh kayak, lu kenapa malu gitu? Harusnya kan gua yang malu ya, karena gua gitu yang ngejalanin. Kayak ngapain lu yang malu gitu? Tapi di situ gue diem aja sih di situ pas dia bilang gitu. Dan itulah momen dimana awal mula gua kenal yang namanya insecure, terus kayak nggak pede. Pokoknya kayak itu tuh ucapan bener-bener apa ya, bener-bener singkat banget ya, nggak sampai 1 menit, kayak bilang, dan gue malu temenan sama lu karena lu gini 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 gitu. Dia kayak sambil nyebutin kekurangan gue, dan itu tuh bener-bener ngerubah gue, kayak bener-bener ngerubah sifat gue atau kelakuan gue yang waktu dulu SMP. Kayak dulu SMP tuh kan gue kayak ya udah gitu, kayak pasrah, kayak pokoknya gue kayak nggak terlalu peduli. Nah, pas dia ngomong kayak gitu tuh gue kayak langsung, gue nggak bisa gitu. Gue pokoknya gue pengen ngilangin apa yang dia bilang ke gue. Kayak misal dia nyebut gue kayak gitu, nah itu tuh gue kayak mikir gimana caranya gue harus hilangin ini gitu. Dan akhirnya di situ gue gunain skincare gitu cuy. Pas digituin tuh gue kayak bener-bener down banget. Kayak itu bener-bener sepele banget, tapi itu tuh bener-bener ngerubah gue. Kayak gue bener-bener selama 2 tahun ke depan itu ya, dari kejadian itu, bahkan sampai saat ini gue tuh masih kayak bingung gitu, atau gue bertanya-tanya sebenarnya tuh yang salah tuh diri gue atau emang orang ini gitu. Maksudnya tuh kayak emang gue yang terlalu baper sama omongan dia, atau emang congornya dia aja tuh yang gak ada akhlak gitu ya, ngomong orang kayak gitu. Gue kadang suka kangen aja gitu sama diri gue yang dulu. Kayak perasaan gue dulu nggak gini-gini banget dah gitu, atau apa ya, kayak dulu tuh gue bener-bener sama sekali kayak ya udahlah gitu. Tapi kalau sekarang tuh kayak bener-bener sering insecure gitu, sering nggak percaya diri. Bahkan sampai gue tuh, mungkin kalau lu temen gue ya, atau lu yang pernah ketemu sama gue, kadang gue tuh suka bilang gue insecure segala macem. Itu tuh gue beneran insecure anjing, bukan kayak gue haus validasi, kayak gue pengen dibilang cakep atau gimana. Yang beneran gue dari kejadian itu tuh gue kayak nggak bisa gitu, kayak nggak bisa yang 100% percaya diri tuh nggak bisa gitu cuy. Sampai gue tuh kayak ada di titik kayak gue tahu nih orang lain tuh nggak semuanya kelakuannya kayak dia, nggak semuanya juga congornya tuh sama kayak dia. Kayak gue ketemu sama lingkungan yang baru atau orang-orang yang baru, itu tuh gue kadang suka kayak minder, atau gue kayak takut, kayak dia merhatiin kulit gue nggak ya, dia merhatiin ini gue nggak ya, kayak merhatiin muka gue banget gak ya. Terus gue tuh kayak berusaha buat coba nutupin, atau kayak gimana ya, kayak pokoknya gue berusaha buat menghindar atau nutupin gitu biar nggak terlalu kelihatan. Karena gue tuh bener-bener takut banget orang ini tuh sama gitu kayak temen gue yang di SMA ini. Tapi sebenarnya dari kejadian itu tuh gue bener-bener ada sisi negatif dan positifnya juga. Jadi kalau untuk negatifnya ya, gue sampai saat ini masih sering ngerasa insecure. Jadi kayak bener-bener penyebab gue nggak bisa percaya diri, kayak sering insecure tuh ya karena emang itu tadi gitu, karena emang kejadian tersebut gitu cuy. Cuman kalau untuk sisi positifnya sih ya alhamdulillah sih, karena dari dia gue bisa ngerawat diri gue, terus juga gue bisa lebih merhatiin penampilan gue gitu, dan gue bisa ngonten gitu ke kalian kayak gini. Karena kalau misalkan nggak digituin ya, kalau gue nggak ketemu nih, atau gue nggak duduk sama si kampret ini,
pasti konten YouTube gua tuh masih random gitu cuy, mungkin masih nggak jelas gitu ini konten mau dibawanya tuh ke arah mana gitu. Cuman karena gua ketemu sama orang ini dan dia bilang gini-gini, ya akhirnya terbitlah channel Dani Iskandar gitu ya, yang bahas tentang skincare gitu atau men's grooming. Dan ya itu tadi cerita sisi gelap dari perskincarean yang saya lakukan atau yang kalian lihat di YouTube. Jadi itu tuh kayak bener-bener gak semata-mata yang skincarean, tapi di balik itu semua tuh mengandung sisi gelap gitu ya, atau sisi tragis. Nah mungkin segini dulu aja video dari gua, semoga membantu. Gua Dani Iskandar dan sampai jumpa di video selanjutnya.